Sipir penjara ini mencurigai Ricky ketika dia ronsen ternyata itu sebuah peluru ada di dalam tubuh pria ini. Sipir ini sangat heran kenapa ada peluru tertanam di tubuh pria ini. Ternyata awalnya ketika Ricky lewat alat pendeteksi logam itu berbunyi, para sipir ini mengira pria ini membawa senjata karena mereka tidak percaya. Ricky pun membuka bajunya, tubuhnya pun diputar-putar untuk diperiksa. Lalu sipir ini bertanya kenapa peluru itu tidak dicabut. Ternyata itu sebuah kenang-kenangan buat Ricky. Mereka pun membawa Ricky ke dalam penjara. Penjara ini sangat sadis, sarangnya para mafia. Aki-aki ini terjatuh setelah dipukul napi lain. Pria ini pun mengatakan ke aki-aki ini jika masa kurunganmu belum selesai. Karena sudah kesal, aki-aki ini pun ingin menyerang pria itu. Serutan kayu itu ditangkap lalu dipukulkan ke wajah aki-aki ini hingga hancur. Aki-aki ini pun berteriak kesakitan karena wajahnya telah hancur terkena serutan kayu. Seorang sipir pun datang dan bertanya ke mereka apa yang telah terjadi. Pria ini mengatakan aki-aki itu jatuh terkena serutan kayu. Sipir ini pun langsung percaya dengan ucapan pria ini. Aki-aki itu tewas dengan tangan masih terbogor oleh para sipir. Ricky sangat marah dengan kekejaman mereka ke aki-aki ini karena dialah teman satu-satunya di penjara. Borgol itu pun diputuskan hanya dengan tangannya saja. Ternyata sebelum mati aki-aki ini berdebat dengan para sipir. Sipir ini menuduh aki-aki ini telah mengirim surat ke rumahnya diam-diam. Aki-aki ini pun dipukul sampai terjatuh. Dia meminta ampun ke sipir itu agar mempercayainya. Saat sipir ini ronda malam, dia terkejut melihat aki-aki tadi mati bunuh diri. Lalu dua sipir ini membawa aki-aki ini untuk dimakamkan. Ternyata di sana sudah ada Ricky yang ingin melihat jenazah aki-aki itu. Dia sangat terkejut melihat aki-aki ini sudah meninggal. Dengan sedih Ricky mengembalikan mainan kereta-keretaan yang dibuat aki-aki ini untuk anaknya. Dia pun kembali menutup jenazah itu. Dua sipir itu pun kembali berjalan. Merasa kesal dan kecewa yang dirasakan Ricky, dia berniat akan balas dendam atas kematian aki-aki itu. Karena kematian aki-aki itu tidak wajar, Ricky akan ditusuk menggunakan paku, tapi Ricky menahannya hingga jari-jari pria ini patah. Tanpa merasakan sakit sama sekali, paku yang menancap di tangannya dicabut oleh Ricky. Saat para sipir datang, Ricky memukul perut pria itu dengan sekuat tenaga. Pria itu pun game over. Para sipir ini ketakutan ketika ingin menangkap Ricky. Ricky pun mengerti dia tidak melawan sedikit pun dengan sipir yang akan membawanya ke penjara. Pria bertato ini memanggil mereka karena penasaran dengan kekuatan Ricky. Pria ini pun berjalan ke hadapan Ricky ingin tahu siapa Ricky sebenarnya. Ricky pun dibawa oleh sipir itu untuk dimasukkan lagi ke dalam selnya. Saat di dalam sel ternyata Ricky mengalami cedera. Dia merasa kesakitan di dadanya. Setelah bertarung dengan pria yang tadi dia bunuh, Ricky mengatur tenaga dalamnya agar sakitnya cepat pulih. Dengan penuh kesunyian, Ricky bersemedi di ruangan sel ini. Saat bersemedi, dia teringat dengan gurunya yang telah memberikan kekuatan padanya. Gurunya pun mengatakan pada Ricky, sekarang kau sangat kuat. Batu besar itu pun ditabrakkan ke tubuh Ricky, tapi dia tidak merasakan sakit sama sekali. Kini gurunya yakin Ricky telah mendapatkan kekuatannya. Saat akan mengambil foto, asisten kepala sipir menancapkan tangan besinya di tangan Ricky. Ricky menahan rasa sakitnya. Asisten sipir ini mengatakan jangan main denganku sambil terus memukul wajah Ricky. Lalu tangan besi itu dipukul lagi oleh asisten sipir ini untuk menambah rasa